Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syekh Fahanlal dari kelas 02. Di sini saya akan mempresentasikan tentang DNA dan RNA. Pengertian DNA. DNA atau deoksiribonukleik asid adalah molekul biologis yang mengandung informasi genetik dalam hampir semua makhluk hidup. DNA terdiri dari serangkaian nukleotida yang terdiri dari basa nitrogen adenin, timin, guanin, dan sitosin yang dihubungkan oleh ikatan fosfat gula. DNA berfungsi sebagai instruksi genetik yang mengatur pewarisan sifat pada makhluk hidup. Selanjutnya, struktur DNA rantai heliks ganda atau double helix. Struktur DNA rantai heliks ganda adalah struktur molekuler DNA yang terdiri dari dua untai polinukleotida yang melingkar satu sama lain membentuk heliks ganda. Tiap untai terdiri dari serangkaian nukleotida yang terdiri dari basa nitrogen adenin, timin, guanin, dan sitosin yang dihubungkan oleh ikatan fosfat gula. Untai-untai ini terikat oleh pasangan basa antara adenin dan timin serta guanin dan sitosin melalui ikatan hidrogen. Struktur heliks ganda ini memiliki peran penting dalam pewarisan sifat pada makhluk hidup. Selanjutnya, struktur dan penyusun nukleotida. Struktur nukleotida terdiri dari gula pentosa yang diikat ke fosfat dan basa nitrogen. Bentuk ini membentuk backbone dari molekul asam nukleat dan menentukan urutan nukleotida yang membentuk genetik kode dalam DNA dan RNA. Selanjutnya, ikatan fosfodiester. Ikatan fosfodiester adalah ikatan glikosidik yang menghubungkan gula pentosa dengan basa nitrogen. Gugus fosfat berada dalam bentuk diester. Dengan kata lain, ikatan fosfodiester menghubungkan gula pada suatu nukleotida dengan gula pada nukleotida berikutnya. Ikatan fosfodiester terjadi ketika tepatnya dua gugus hidroksil dalam asam fosfat bereaksi dengan gugus hidroksil pada molekul lain untuk membentuk dua ikatan ester. Selanjutnya, basa nitrogen menyusun DNA, purin, dan pirimidin. Basa nitrogen adalah salah satu komponen penting yang membentuk struktur DNA. Ada dua jenis basa nitrogen yang digunakan dalam DNA, yaitu purin dan pirimidin. Purin terdiri dari dua cincin karbon dan nitrogen, sedangkan pirimidin hanya terdiri dari satu cincin karbon dan nitrogen. Dalam DNA, basa purin terdiri dari adenin dan guanin, sedangkan basa pirimidin terdiri dari sitosin dan timin. Pentingnya purin dan pirimidin dalam DNA adalah karena urutan dari basa nitrogen ini menentukan kode genetik yang terkandung dalam molekul DNA. Kombinasi dari 4 basa nitrogen dalam DNA membentuk basa genetik yang diakui oleh enzim dan sel yang membaca dan menyalin DNA selama proses replikasi dan sintesis protein. Selanjutnya, pasangan basa. Pasangan basa dalam DNA adalah kombinasi antara basa purin dan pirimidin yang terikat secara spesifik. Dalam DNA, pasangan basa ini terdiri dari adenin yang berpasangan dengan timin dan guanin yang berpasangan dengan sitosin. Pasangan basa ini membentuk struktur tangga yang saling terhubung pada molekul DNA dan menentukan urutan genetik yang terkandung dalam DNA. Kepresisian pasangan basa ini penting dalam menjaga stabilitas molekul DNA dan memastikan bahwa replikasi DNA dapat terjadi dengan akurasi yang tinggi. Selanjutnya, macam-macam DNA. Secara umum, ada beberapa jenis DNA, antara lain DNA nukleus, merupakan jenis DNA yang terdapat di dalam nukleus sel eukariotik, mengkode informasi genetik yang diperlukan untuk sintesis protein. Yang kedua, DNA mitokondria, yaitu jenis DNA yang terdapat di dalam mitokondria, mengkode informasi genetik yang diperlukan untuk sintesis protein yang terkait dengan fungsi mitokondria. Yang ketiga, DNA kloroplas, merupakan jenis DNA yang terdapat di dalam kloroplas, mengkode informasi genetik yang diperlukan untuk sintesis protein yang terkait dengan fungsi fotosintesis. Yang keempat, DNA ribosom, merupakan jenis DNA yang terdapat di dalam ribosom, mengkode informasi genetik yang diperlukan untuk sintesis RNA ribosom. Selanjutnya, struktur RNA. RNA atau ribonukleik asid adalah asam nukleat yang berfungsi sebagai molekul penyandang informasi genetik yang ditranskripsi dari DNA dan kemudian diterjemahkan menjadi protein. Struktur RNA terdiri dari satu untai nukleotida, berbeda dengan struktur DNA yang terdiri dari dua untai nukleotida yang saling berpasangan.
Struktur RNA memiliki 3 bagian penting, yaitu basa nitrogen, gula ribosa, dan gugus fosfat. Selanjutnya, ribonukleik asid sama dengan asam ribonukleat. RNA atau ribonukleik asid adalah asam nukleat yang terdiri dari rantai tunggal nukleotida dan berfungsi sebagai molekul penyandang informasi genetik yang ditranskripsi dari DNA dan kemudian diterjemahkan menjadi protein. RNA memiliki struktur yang berbeda dengan DNA, di mana RNA terdiri dari gula ribosa dan basa nitrogen adenin, guanin, sitosin, dan urasil. Sedangkan DNA terdiri dari gula deoksiribosa dan basa nitrogen adenin, guanin, sitosin, dan timin. Selanjutnya, terdiri dari satu rantai polinukleotida yang pendek dan tidak berpilin. Asam nukleat yang terdiri dari satu rantai polinukleotida yang pendek dan tidak berpilin adalah RNA atau ribonukleik asid. RNA memiliki struktur yang berbeda dengan DNA, di mana RNA terdiri dari satu untai nukleotida yang tidak berpilin, sedangkan DNA terdiri dari 2 untai nukleotida yang berpilin. RNA memiliki berbagai jenis yang berbeda, termasuk mRNA atau messenger RNA, tRNA atau transfer RNA, dan rRNA, ribosomal RNA, yang masing-masing memiliki fungsi yang berbeda dalam sintesis protein. mRNA adalah molekul RNA yang membawa informasi genetik dari DNA ke ribosom untuk sintesis protein. tRNA adalah molekul RNA yang berfungsi mengantarkan asam amino ke ribosom selama sintesis protein, dan rRNA adalah molekul RNA yang merupakan komponen struktural utama dari ribosom. Selanjutnya, nukleotida, penyusunnya gula pentosa dan basa nitrogen. Nukleotida adalah monomer pembentuk asam nukleat seperti DNA dan RNA. Nukleotida terdiri dari 3 komponen utama, yaitu gula pentosa, basa nitrogen, dan gugus fosfat. Gula pentosa adalah salah satu komponen utama nukleotida yang terdiri dari 5 atom karbon dan berperan sebagai bagian dari rangka nukleotida. Dalam DNA, gula pentosa yang digunakan adalah deoksiribosa, sedangkan dalam RNA, gula pentosa yang digunakan adalah ribosa. Basa nitrogen adalah komponen kedua dari nukleotida yang terdiri dari cincin heterosiklik dengan nitrogen. Terdapat 2 jenis basa nitrogen dalam nukleotida, yaitu purin dan primidin. Dalam DNA, basa purin yang digunakan adalah adenin dan guanin, sedangkan basa primidin yang digunakan adalah sitosin dan timin. Dalam RNA, basa primidin yang digunakan adalah sitosin dan urasil, sedangkan basa purin yang digunakan adalah adenin dan guanin. Selanjutnya, macam-macam RNA. RNA adalah jenis asam nukleat yang memiliki beberapa macam yang berbeda dalam sel. Yang pertama ada mRNA, messenger RNA. RNA pesan adalah molekul RNA yang mengandung informasi genetik dari DNA dan membawa informasi tersebut ke ribosom selama sintesis protein. mRNA adalah jenis RNA yang paling banyak ditemukan di sel. Selanjutnya, rRNA atau ribosomal RNA. rRNA merupakan molekul RNA yang merupakan komponen struktural utama dari ribosom. Ribosom adalah kompleks protein dan RNA yang bertanggung jawab untuk menyintesis protein. Selanjutnya, tRNA atau transfer RNA adalah molekul RNA yang membawa asam amino ke ribosom selama sintesis protein. tRNA mengenali triplet kodon pada mRNA dan membawa asam amino yang sesuai dengan kodon tersebut. Selanjutnya, siRNA, small interfering RNA. siRNA merupakan molekul RNA kecil yang terlibat dalam proses RNAi atau RNA interference yang bertanggung jawab untuk pengaturan ekspresi gen. siRNA digunakan sebagai alat penelitian dalam studi genetik dan biologi molekuler. Selanjutnya, miRNA atau mikroRNA. miRNA adalah molekul RNA kecil yang terlibat dalam regulasi ekspresi gen dengan cara menargetkan mRNA untuk degradasi atau menghambat translasi. Selanjutnya, perbedaan DNA dan RNA. Rantai polinukleotida. DNA terdiri dari 2 rantai polinukleotida, sementara RNA terdiri dari 1 rantai polinukleotida. Selanjutnya, letak. DNA terdapat di inti sel dan pada beberapa organel sel lainnya,
Sedangkan RNA dapat ditemukan di berbagai tempat dalam sel, seperti inti sel, sitoplasma, dan organel-organel sel lainnya. Selanjutnya, gula pentosa. DNA mengandung deoksiribosa sebagai gula pentosa pada setiap nukleotida, sementara RNA mengandung ribosa sebagai gula pentosa pada setiap nukleotida. Selanjutnya, basa nitrogen. DNA memiliki 4 jenis basa nitrogen, yaitu adenin, sitosin, guanin, dan timin. Sedangkan RNA memiliki urasil sebagai gantinya timin. Kadar DNA jumlahnya lebih banyak daripada RNA pada sel. Selanjutnya, dogma sentral. Dogma sentral adalah prinsip dasar biologi molekuler yang menjelaskan bagaimana informasi genetik disimpan, diterjemahkan, dan ditransmisikan dalam sel. Prinsip ini terdiri dari 3 tahap utama, yaitu replikasi DNA, transkripsi, dan translasi. Berikut ini adalah penjelasan singkat tentang setiap tahapan dogma sentral beserta mekanisme dan enzim yang terlibat. Replikasi DNA, proses di mana DNA menghasilkan salinan dirinya sendiri sebelum sel membelah. Proses ini terjadi pada fase sintesis, siklus sel. Mekanisme replikasi DNA dimulai dengan pembukaan untai ganda oleh helikase, lalu untai DNA digandakan oleh enzim polimerase dengan bantuan primer RNA. Setelah selesai, 2 untai DNA terpisah dan terbentuk 2 molekul DNA yang identik. Enzim yang terlibat dalam replikasi DNA antara lain helikase, polimerase, dan ligase. Translasi, proses di mana RNA diubah menjadi protein. Proses ini terjadi pada ribosom dan melibatkan banyak faktor, termasuk asam amino, tRNA, dan ribosom. Pada tahap inisiasi, ribosom berikatan dengan RNA messenger pada ujung 5 dan inisiasi kompleks terbentuk. Pada tahap elongasi, ribosom membaca mRNA dan mengaitkan asam amino ke dalam rantai protein. Pada tahap terminasi, ribosom mencapai codon stop dan protein dilepaskan. Enzim yang terlibat dalam translasi antara lain tRNA, sintetase ribosom, dan faktor translasi. Transkripsi, proses di mana RNA dibuat dari DNA sebagai template. Proses ini terdiri dari 3 tahap, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Pada tahap inisiasi, enzim RNA polimerase berikatan dengan promotor DNA pada ujung 5 gen. Pada tahap elongasi, RNA polimerase membaca DNA dan menyintesis RNA. Pada tahap terminasi, RNA polimerase mencapai ujung 3 gen dan melepaskan RNA. Setelah itu, RNA akan mengalami proses pemrosesan seperti editing, splicing, dan modifikasi. Jika perlu, enzim yang terlibat dalam transkripsi antara lain RNA, polimerase, dan faktor transkripsi.